Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka pada kesempatan ini izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan kandungan hikmah yang bisa kita ambil dari surat Maryam ayat 42 sampai 45, yang dimana ayat-ayat yang insya Allah akan kami jelaskan adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari kawan-kawan kita mengenai ayat tersebut. Dalam surat Maryam ayat ke-42, bunyi ayatnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Shadaqallahul alim. Yang artinya idz qala li abihi, ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, yaitu bapaknya Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim itu bernama Azar, sebagaimana telah disebutkan pada surat Al-An'am ayat 74. Kemudian lima ta'budu ma la yasma'u, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yakni yang tidak mendengar doamu yang kau panjatkan kepada berhala itu. Kemudian wala yubsiru, dan tidak melihat penyembahan yang kamu lakukan untuknya. Kemudian wala yughni anka syai'a, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun karena tidak dapat memberimu manfaat dan tidak dapat menolak darimu mudarat. Sesuatu tersebut adalah berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya Nabi Ibrahim yang bernama Azar. Dalam ayat ini kita bisa mengambil poin-poin. Adapun poin-poin tersebut, yang pertama yaitu tauhid dan penolakan terhadap syirik. Ayat ini mengajarkan prinsip tauhid dengan cara yang lembut dan rasional. Nabi Ibrahim memberikan alasan logis mengenai kelemahan berhala yang tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat atau memberikan manfaat. Jadi dakwahnya Nabi Ibrahim ini bertujuan untuk menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah, sebagaimana Allah ini satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Poin yang kedua yaitu metode dakwah dengan hikmah dan kasih sayang. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya dengan penuh kelembutan, menggunakan panggilan dengan penuh hormat, yaitu ya abati, wahai ayahku. Jadi panggilan ini menunjukkan bahwa dalam mengajak seseorang kepada kebaikan, terutama keluarga, menggunakan pendekatan yang bijaksana dan tidak menyakiti, tidak bikin tersinggung orang tersebut. Kemudian poin yang ketiga yaitu peran akal dan agama. Ayat ini mengajarkan pentingnya menggunakan akal untuk memahami keesaan Allah. Penyembahan kepada benda mati seperti berhala adalah perbuatan yang tidak masuk akal, karena berhala ini tidak memiliki kemampuan mendengar, tidak memiliki kemampuan melihat, dan membantu penyembahnya. Kemudian poin yang terakhir, pendidikan dalam keluarga. Ayat ini memberikan pelajaran tentang bagaimana seorang anak dapat berdakwah kepada orang tua dengan cara yang tidak merendahkan, meskipun mungkin ada perbedaan keyakinan. Jadi cara Nabi Ibrahim ini menunjukkan contoh penghormatan dalam berdialog dengan orang tua yang belum memahami kebenaran. Surat Maryam ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Yang artinya, ya abati inni, wahai bapakku, ini sesungguhnya qad ja'ani, telah datang kepadaku minal ilmi, sebagian ilmu, malam ya'tika, sesuatu yang tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya, niscaya aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini adalah sebuah kisahnya Nabi Ibrahim, tata cara adabnya Nabi Ibrahim kepada orang tuanya.
Nabi Ibrahim kepada orang tuanya berkata, "Wahai bapakku, wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku apa yang telah datang, yaitu sebagian ilmu. Allah telah memberikan ilmu kepada Nabi Ibrahim. Sebagian ilmu itu adalah ilmu terkait ilmu tauhid, ilmu yang mengajarkan kepada keislaman, ketauhidan, menunjukkan kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayahnya Nabi Ibrahim yaitu Azar, beliau adalah seorang pemahat patung disembahnya oleh orang-orang kaum kafir. Di sini Nabi Ibrahim mengajak kepada orang tuanya dengan secara lembut lah ngajaknya. Cara di sini adalah gimana cara kita mengajak orang tua kita, bagaimana cara kita mengajak orang lain, bagaimana kita cara mengajak saudara kita. Cara mengajak ayahnya dengan mengatakan kata-kata yang halus, lembut, sebagaimana dalam Al-Quran di sini, ya abati, wahai bapakku, ini qaja'ani, telah datang kepadaku. Apa yang telah datang kepadanya adalah, yang telah datang kepada Nabi Ibrahim adalah ilmu. Inti dari hikmahnya adalah berbicara yang sopan kepada orang-orang di atas kita, apalagi kepada orang tua. Jangan sampai kata-kata kasarnya keluar. Adab yang ketiga seorang anak kepada ayahnya ialah dengan melarang mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim kepada sang ayahnya dalam Quran surat Maryam ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Innasyaitana kana lirrahmani 'asiyah. Sesungguhnya syaitan itu telah durhaka pada zat yang maha pemurah. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka ia telah menjadikan syaitan sebagai pelindungnya, dan ia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, maka ia telah menutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketaatan yang kita lakukan dapat mengundang rahmat Allah, maka kemaksiatan yang dilakukan akan menutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, adab yang ketiga yang harus ditanamkan seorang anak kepada ayahnya ialah dengan melarang mereka untuk melakukan perbuatan yang mengandung kesyirikan kepada Allah, atau perbuatan-perbuatan buruk yang pada dasarnya itu berasal dari setan, seperti minum khamar, berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Apabila seorang anak belum berani mengatakan hal demikian kepada ayahnya, maka ia boleh menyampaikan nasihat tersebut pada sang ibu atau orang-orang yang dekat kepada ayahnya. Inilah adab yang harus ditanamkan oleh seorang anak pada ayahnya. Mengenai surat Maryam ayat 45 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya abati la ta'budis syaitan. Innasyaitana kana lirrahmani 'asiyya. Yang artinya, wahai bapakku, janganlah kau taat kepada syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah pendurhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Teman-teman yang dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini yaitu surat Maryam ayat 45 ada beberapa hikmah atau pelajaran yang perlu kita ambil yang berkaitan tentang mengajarkan kepada kita, yaitu adab dalam berdakwah dan menasihati, khusus kepada orang yang lebih tua atau seperti orang tua kita dan yang lainnya. Maka dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan lembut menasihati ayahnya, ya abati, dengan panggilan wahai ayahku. Tujuannya Nabi Ibrahim alaihi salam menasihati ayahnya itu agar meninggalkan atau menjauhi penyembahan berhala dan memperingatkannya tentang kemungkinan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tersebut di sini ada beberapa kandungan yang dapat kita petik. Yang pertama yaitu lemah lembut dalam menyampaikan. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak menggunakan kata-kata kasar atau menghina ketika memperingatkan atau menyampaikan nasihat kepada ayahnya.
tapi menggunakan kata-kata yang lembut, panggilan yang sangat Masya Allah, yaitu ya abati, wahai ayahku tercinta. Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara dengan penuh kelembutan dan hormat kepada ayahnya. Ini menunjukkan pentingnya memilih kata-kata yang baik agar pesan diterima dengan baik. Lalu yang kedua yang dapat kita petik yaitu kasih sayang dan kepedulian. Ibrahim alaihissalam menunjukkan rasa peduli terhadap nasib ayahnya di akhirat. Ini mengajarkan bahwa niat dakwah harus tulus demi kebaikan orang yang dinasihati. Maka kita sebagai penerus mufassir insyaallah yang akan memperjuangkan agama Islam ini patut agar di mana nantinya kita berdakwah itu memiliki niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang dapat kita petik pelajarannya itu mengingatkan dengan bijak dalam memberi nasihat. Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan pendekatan logis dan spiritual, mengingatkan tentang konsekuensi azab yang akan didapatkan oleh ayahnya kalau ia menyembah berhala, ya, dengan cara yang sopan sehingga lebih menyentuh hati. Demikianlah penjelasan mengenai tafsir surat Maryam dari kelompok 7. Semoga bermanfaat untuk kita semua. In ahsantum ahsantum bi anfusikum wa in asatum falaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.